حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sebagai manusia itu kita diberi oleh Allah sebuah kekuatan. Tergantung manusia itu memainkan kekuatan itu bagaimana. Kalau kekuatan itu dimainkan dengan yang positif, maka ia adalah menjadi orang yang baik, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika potensi kekuatan itu yang Allah berikan tidak dimainkan dengan baik, dimainkan dengan negatif, maka manusia menjadi tidak baik. Saya rasa setiap manusia punya dan semua diberi oleh Allah, tidak terkecuali siapapun orangnya. Apa itu? Dalam kajian yang sudah dibahas di masjid ini, kita bisa menyebut salah satunya adalah orang itu punya rasa cinta, al-mahabbah. Yang kedua, orang itu punya rasa khauf, rasa takut. Yang ketiga, orang itu punya roja, harapan. Bisa juga orang itu punya rasa tawakul, bertawakal. Tergantung ini diarahkan kemana itu. Taruhlah satu poin yang akan dibahas di siang hari, durasi waktunya 20 menit. Orang punya rasa takut. Dalam bahasa kitab disebut dengan khauf, rasa takut. Itu dikemanakan? Kalau rasa takut itu diletakkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sudah jelas manusia itu dan masyarakat itu menjadi orang baik karena punya rasa khauf tadi. Tapi kalau itu kemudian salah menempatkan, tidak takut sama Allah, tapi orang takut kemudian hal-hal yang bersifat negatif terhadap benda, barang, orang yang sudah mati, wali, para syekh. Dalam bahasa Jawa itu kuatir kualat yang begitu-begitu, ya. Mohon maaf ini pakai bahasa Jawa. Itu salah menempatkan. Dan orang menjadi masalah di dalam hidupnya itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang betul adalah rasa khauf itu dikembalikan kepada Allah supaya kualitas imannya menjadi baik. Dalam sebuah ungkapan dalam bahasa di kitab itu, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu maka orang itu lari dari sesuatu yang dia takuti itu tadi. Nanti ini ada bahasan tersendiri, ada binatang buas, ada orang yang mau memukuli dia, misalkan begitu ya, ada benda barang yang membahayakan kita, lalu kita ini takut lari dari situ. Fahadha jaiz, itu boleh. Tapi kalau orang takut sama Allah, itu lari kepadanya, kepada Allah. Gimana caranya lari kepada Allah? Jawabannya bil a'malis sholihah, dengan amal yang soleh.
Sehingga saya sering mengatakan dunia itu menjadi baik, menjadi teratur, menjadi indah, menjadi individu dengan individu yang lain menjadi bisa dipercaya kalau orang itu punya rasa khauf sama Allah. Bapak-bapak, adik-adik sekalian, kita bisa bayangkan, naudzubillah min dzalik. Orang itu segalanya fasilitas duniawi punya, sehat punya, gagah punya, energi fisik punya, misalkan begitu ya, mobil punya, jabatan punya, segala-galanya punya, duit punya, kewenangan punya, satu tok yang enggak punya. Apa? Tidak punya rasa takut sama Allah. Inilah sumber persoalan yang terjadi di masyarakat itu. Kita bisa, tidak ada orang tidak pegang HP hari ini. Tapi kalau kita bisa buka-buka itu rasanya banyak berita-berita orang tidak punya rasa takut sama Allah. Membunuh orang lain enak saja. Memberikan hukuman tidak sesuai dengan kejahatannya enak saja. Menyalahgunakan jabatan dan kewenangan enak saja. Itu semuanya adalah indikasi orang tidak punya rasa takut kepada Allah itu. Makanya tadi saya katakan orang tidak punya rasa takut sama Allah adalah sumber dari segala kejahatan. Nah, di situ dalam pikiran kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas mengenai bagaimana orang yang takut kepada selain daripada Allah yang termasuk kategori syirik. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak salah paham. Bagaimana andai kata orang punya rasa takut tapi tidak kepada Allah, tapi terindikasi kemudian itu mengarah pada suatu kesyirikan. Dalam kitab Firqatun Najiyah diterangkan min anwa'il khauf, termasuk bagian dari orang itu punya rasa takut, yaitu yang disebutkan dengan al-khauf as-sir, yaitu takut secara rahasia, takut secara samar. Wa huwa ayya khafa min ghairillahi min wathanin aw taghut aw mayyitin. Orang itu takut kepada berhala, takut kepada benda, takut kepada orang yang sudah meninggal, au ghaibin, atau orang yang tidak ada tapi orang itu masih hidup, au jinnin, jin, au insanin yusibuhu bima yakrahu, khawatir dapat musibah, dapat bencana dari itu semuanya. Ini disebut dengan asyirku fil khauf. Orang itu terjerumus dalam perbuatan syirik, tapi syirik dimensinya syirik takut tadi. Rasa takut mestinya diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada tauhid tadi selain daripada Allah, diberikan kepada orang yang sudah mati, diberikan kepada jin, diberikan kepada siapa saja. Sehingga dia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa yang lain yang masuk dalam kategori ini adalah al-i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya wal amwat wal ghaibin tasarrufan wa dhararan yusabbibul khauf minhum. Ini saya baca itu bahasanya kitab ya. Apa maksudnya? Keyakinan bahwa sebagian dari, mohon maaf ini bahasanya begitu, keyakinan bahwa sebagian dari para wali yang telah meninggal dunia atau makhluk-makhluk yang gaib yang bisa mengatur segala sesuatu serta mendatangkan madharat dan bahaya. Ini adalah keyakinan orang musyrik jahiliyah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi orang misalkan pakai bahasa yang sederhana, orang sebenarnya mau pindah rumah dari satu rumah yang lain, sudah selesai semuanya, tapi pekan itu, bulan itu dia tidak bisa pindah karena sudah masuk di bulan yang menurut perhitungannya tidak baik. Dia takut ada musibah dan bencana. Ini namanya termasuk dalam kategori asyirik tadi. Asyirku fil khauf. Syirik dalam rasa takut tadi. Seorang A, seorang B sudah mensurvei mau beli rumah. Sudah cocok harganya, akses jalannya ke situ enak, ya. Konstruksi bangunannya cocok,
tapi kemudian tidak jadi dibeli walaupun harganya bisa ditawar. Mengapa? Ternyata rumahnya menghadap ke utara. Ngapain? Menurut perhitungan saya ini Pak, misalkan, ini bukan siapa-siapa, ini karangan saya sendiri. Saya ini Pak, lahirnya Jumat Pahing. Istri saya itu Rebo Legi. Tidak boleh beli rumah menghadap ke utara. Nanti rezekinya tidak lancar. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Kira-kira di masyarakat begitu ada apa tidak ada? Jawabannya ada. Pertanyaan berikutnya, banyak apa sedikit? Banyak. Cuma saya mau tanya berikutnya, enggak enak. Sampean pengalaman apa enggak? Di situ. Ini kata kitab tauhid, ini bagian dari kesyirikan, takut tadi, enggak jadi. Enggak ada korelasinya, enggak ada hubungannya antara Rebo Legi dengan Jumat Pahing tadi. Yang kaitannya dengan rezekinya Allah. Ini mohon maaf pandangan tauhid. Mestinya keyakinan yang ada di masyarakat itu dikaitkan dengan akidah sebagai landasan itu terlebih dahulu. Bukan keyakinan yang seperti itu. Nah adik-adik kita bisa mencocokkan di dalam Al-Quran surat 39 ayat 36. Jadi surat 39 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu mencukupi hamba-hambanya? Nah, tak potong dulu. Kalau sudah bahasa Quran Allah itu mencukupi hamba-hambanya, di kitab yang lain ada keterangan begini. Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tidak meninggalkan begitu saja itu bisa maknanya fasilitas duniawi yang Allah sudah berikan. Ini bukan ilmu saya, yang berikutnya ini saya omongkan. Menurut para ahli di bidangnya, kekayaan dunia itu, wabil khusus di masyarakat kita, negara kita, itu jika digali potensi dengan yang luar biasa itu, dikelola secara profesional, dibagi secara merata, maka tidak ada orang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena tidak punya duit. Tidak ada rakyat tidak bisa berobat karena dia tidak punya duit, karena potensinya luar biasa. Ini kalau diteropong dari ayat ini, Allah itu meletakkan kita di sini, itu tidak ditinggalkan dengan begitu saja. Allahu khalaqona wa razaqona. Allah itu menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Nah, tinggal saja pengelolaannya profesional apa tidak, transparan apa tidak, jujur apa tidak, adil apa tidak. Yang itu semuanya adalah pesan-pesan moral di dalam Islam. Supaya transparansi, kejujuran, keadilan dan sebagainya itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ulangi, kalau ini alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah itu telah mencukupi hambanya? Kemudian saya selipkan tadi satu pengertian yang lain. Kalau itu diteruskan sedikit ya, Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan, tidak meninggalkan kita begitu saja. Buktinya apa kalau manusia itu tidak dibiarkan begitu saja seenaknya? Ada terusnya. Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati rasul tadi masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Nah, kalau surat 39 tadi ayat 36, bukankah Allah itu telah mencukupi hambanya, tetapi wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Ya, bukankah Allah telah mencukupi hamba-hambanya, mereka menakut-nakuti dengan sesembahan selain daripada Allah. Terjemahannya sederhananya begitu, tapi mereka menakut-nakuti dengan sesembahan selain Allah yang seperti yang saya sebutkan itu tadi. Kalau bisa ditambah begini, ada bapak yang mau tanya sama anak muda, ini mohon maaf juga bukan siapa-siapa, Mas katanya mau pergi luar kota. Iya Pak, betul, sudah saya rencanakan. Ternyata hari ini saya lihat itu pas meninggalnya, itu pakai bahasa Jawa apa itu? Pas. Ternyata sampean lebih hafal dari saya. Ya,
Mohon maaf Pak, ini harus dijelaskan ke umat dan masyarakat. Kenapa kok enggak jadi kopas barengan dan itu? Wah, saya takut ya Pak, nanti ada musibah dan bencana. Katanya siapa? Nah begitu. Kalau katanya Quran tidak. Kalau katanya Rasulullah tidak. Tapi katanya itu kalau tidak disumber dari ini, bahkan cenderung menabrak ini adalah yang saya katakan termasuk bagian daripada asyirku fil khauf, syirik dalam takut tadi. Nah begitu. Inilah yang harus selalu dikumandangkan di tengah-tengah masyarakat itu. Tetapi hal ini bukan berarti memang bermaksud untuk mengolok-olok siapa-siapa, enggak. Tapi ini adalah memberi penjelasan. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Dan mereka itu menakut-nakuti ya dengan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, ya. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk dengan benar. Nah, inilah bagian dari yang disebutkan dengan sederhananya asyirku fil khauf. Di bagian awal tadi saya sebutkan al-i'tiqad, sebuah keyakinan. Inna li ba'dil awliya wal amwat, sebagian orang yang mati dan para wali, awil ghaibina, atau orang-orang yang tidak hadir, tasarrufan wa dhararan, bisa menimbulkan madarat dan dianggap bisa mengatur sesuatu kehidupan manusia. Yusabbibul khauf, bisa menyebabkan rasa takut minhum, dari mereka tadi. Yaitu tadi khawatir. Nah, tak selipkan sedikit. Entah saya sudah berapa kali saya menjelaskan itu. Di sebuah pengajian, setelah pengajian itu ada seorang bapak yang tanya kepada saya tidak tahu bapak itu sekarang di mana. Karena sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan memberikan rezeki pada keluarganya bapak yang tanya itu. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya mau mantu. Oh baik, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Cuma ini saya mau tanya Ustadz, pamitan sama mbahnya boleh enggak? Saya jawab boleh. Lalu saya tanya, di mana rumahnya mbahnya? Jangan bisa menduga. Mbahnya di mana? Sudah meninggal. Maunya yang tanya itu adalah yang mau jadi manten cucunya tadi, cucunya mbah yang sudah wafat, putranya dia mau diajak ke kuburan, mau dipamitkan sama siapa? Mbah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa saya, mbah badhe mantu. Ya, nyuwun pangestune panjenengan. Mohon maaf kalau tidak Jawa ya. Ya, minta doanya panjenengan mbah. Lalu saya guyoni sekalian. Kalau Allah mentakdirkan mbahnya bisa menjawab gimana Pak? Kapan? Ya. Kira-kira gimana kira-kira? Yang saya apresiasi, yang saya menyetujui dia itu, dia tanya dulu. Tidak nyelonong saja ke sana. Lalu saya jawab pakai pikiran kayak begini nih. Tidak Pak, enggak ada. Yang ada kalau sudah sama-sama cocok, sama-sama baik, menurut zahirnya, menurut agamanya sudah dijalankan. Yang merestui itu orang tuanya, kedua-duanya yang jadi wali, yang putri tadi. Lalu didaftarkan di KUA. Tidak ada masalah, oh tidak ada sama sekali. Satu, saya tambahi 1 poin sebelum wabillahi taufik wal hidayah. Di Tresobo, ya, saya ngaji begini lalu ada bapak sama putrinya menghadap saya, Ustadz mau tanya setelah pengajian. Saya ini bukai dompetnya anak saya, ketemu jimat. Ya, cuma saya nggak bilang bilang gini sama Pak. Lah sampean kok lancang, nggak bilang gitu ya. Terus gimana Pak? Ini jimat katanya anak saya itu. Gimana Ustaz? Ya sudah dibuang aja, istighfar selesai, kembali ke jalan yang benar ya. Tidak boleh ada begini. Tanya kiai mana saja itu pasti jawabannya tidak boleh. Saya saja nggak kiai bisa jawab, saya guyoni begitu. Nah putrinya tanya, putrinya ini adalah suami dari yang tidak hadir itu tadi, yang punya dompet itu tadi. Tanya sama saya, ada hubungannya dengan ini? Apa pertanyaannya? Ustaz, ini kalau yang buang jimat ini nggak ada masalah Ustaz, nggak ada risiko, nggak ada risiko. Ini yang buang jimat ini nggak ada risiko Ustaz, ngerti maksudnya pertanyaan?
Berarti khawatir apa kira-kira? Iya. Oh enggak ada Mbak, silakan buang aja tempat sampah macam-macam. Bismillah itu buang. Kalau enggak berani tak buang ini ya. Ya, lalu dibuang sendiri. Dan saya membuang seperti itu ada banyak jamaah curhat ke saya, barangnya dikasihkan saya. Itu lebih dari 4-5 kali. Bahkan sabuk itu juga ada. Tapi kalau sabuk tidak diberikan saya. Yang diberikan saya itu ada cincin, sekarang di rumah. Tidak dibuang, tidak eman, biarin aja di rumah. Ini pikiran-pikiran begini ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Mandeknya pikiran tidak kreatif, pikiran tidak terbuka, orang menjadi tidak disebut masa kini, masa modern, itu karena kesirikan kepada Allah. Salah satu poinnya begini ini tadi. Maka tidak layak orang yang masih punya pikiran begitu disebut masyarakat modern, masyarakat yang apa? Masa kini, masyarakat madani. Enggak, itu primitif keyakinan seperti itu. Nah begitu ya, ada banyak variasi. Ya, saya sudah pernah menerangkan di Majelis Taklim ini apa mafasidu syirki wa adraruhu, bahayanya syirik dan apa madorotnya kesirikan itu. Jangan dikira hanya syirik itu menyembah benda, patung, barang, enggak, variasinya terlalu banyak. Maka dalam para ulama tauhid itu menyebutkan dakwah tauhid ini tidak boleh berhenti. Kalau dakwah tauhid ini berhenti, maka orang terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau sudah syirik, maka masyarakat itu menjadi rusak. Saya berapa kali sudah ngomong rusaknya masyarakat bangsa dan negara itu karena orang syirik kepada Allah. Itu jelas dan tidak terbantah. Kalau dirunut mulainya dari situ. Rasa mencintai tidak hanya kepada Allah, sekarang rasa takut tidak hanya kepada Allah, harapannya tidak kepada Allah, ya dan seterusnya. Efek negatifnya orang tidak jujur, orang tidak adil, orang memfitnah orang seenaknya dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.